Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas beberapa soal dari materi differential equation. Nah, materi differential equation ini masih berhubungan dengan materi integral. Jadi ketika kalian mempelajari materi differential equation ini, secara nggak langsung kalian juga sedang belajar materi integral. Sebelum kita mulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalian juga boleh like dan share video ini jika video ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung aja bahas soal yang pertama. Soal ini bilang, carilah solusi dari differential equation berikut dengan menggunakan substitusi V equals to Y over X. Substitusinya ini biasanya diberikan oleh soalnya. Jadi bukan Koko pikirkan sendiri atau bukan Koko buat-buat sendiri, tapi dari soalnya udah ada. Nah, cara untuk menyelesaikan differential equation menggunakan substitusi itu adalah substitusinya diturunkan terlebih dahulu. Biasanya sebelum Koko turunkan substitusinya, Koko akan bikin dalam bentuk Y equals to dulu. Jadi dari V equals to Y over X, kita boleh tulis Y equals to Vx. Kemudian baru diturunkan terhadap X. Kenapa diturunkan terhadap X? Karena kita ingin mencari dy dx. Turunan Y terhadap X. Makanya kita harus turunkan terhadap X. Turunan dari Y terhadap X itu adalah dy dx. Sama dengan Vx ini adalah bentuk perkalian. Karena bentuk perkalian kita harus pakai product rule. Turunan perkalian, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Koko akan anggap V ini adalah U, sedangkan X ini adalah V. U aksen, turunan dari V, itu adalah dV dx. U aksen kali V ditambah U, V aksen, turunan dari X terhadap X adalah 1. Setelah diturunkan, langkah berikutnya adalah kita substitusikan ke soal. Di bagian ini nggak usah dipikirin jauh-jauh terlebih dahulu ya, tapi substitusikan dulu, kemudian kita sederhanakan. Nanti setelah itu kita baru lihat jadinya apa. Koko akan substitusikan ke soalnya. X, Y-nya diganti pakai Vx. Jadi X times Vx dy dx kita ganti pakai bentuk ini. Jangan lupa ada bracketnya. X dv dx plus V plus 4x square. X tetap diamin aja, yang kita substitusi adalah Y-nya. Ditambah Y square. Y square-nya adalah V square X square equals to 0. Setelah disubstitusi, langkah berikutnya adalah sederhanakan. Kita lihat penyederhanaan apa yang bisa kita lakukan. Kalau Koko lihat sekilas, setiap suku mengandung X kuadrat. Jadi kita boleh coret X kuadratnya. Jadi Koko akan coret dulu X kuadratnya. Ini hilang 2. Ini hilang X square, ini juga hilang X square. Nah, setelah dicoret X kuadratnya, kita sederhanakan lagi. Koko akan kali masuk ke dalam bracketnya. Kita akan dapat Vx dv dx atau xv dv dx ditambah V square ditambah 4 ditambah V square equals to 0. Nah, differential equation bisa diselesaikan dengan cara separating variable. Jadi kita harus pisahkan variabel X dan variabel V ke ruas kiri dan ruas kanan. Salah satu cara untuk pisahin bentuk ini adalah bagian variabel ini, V kuadrat tambah 4 tambah V square, Koko pindahin ke sebelah kanan terlebih dahulu. Maka Koko akan dapat XV dV dx equals to minus 2V square minus 4. Kemudian kita bisa bagikan. Mungkin Koko tulis dalam bentuk pecahan dulu. Bagi kalian yang udah sering kerjain soal ini, mungkin bisa langsung dipisahin.
Tapi Koko akan tulis step by step dulu untuk awal-awal penjelasan video ini. dv dx itu adalah minus 2v square minus 4 divided by xv. Kemudian Koko faktorin dulu. dv dx equals to minus 2v square plus 2 divided by xv. Nah, kalian bisa lihat bentuk yang ada v-nya kita bisa pindahin ke kiri. Sedangkan dx ini kita bisa pindahin ke kanan. Inilah yang disebut sebagai separating variable. Next time-nya mungkin Koko akan langsung pisahkan ya. Jadi, jangan bingung ketika Koko bilang separating variable. Inilah yang disebut separating variable. Sehingga kita akan dapat v over v square plus 2 dv equals to minus 2 over x dx. Ini yang kita sebut sebagai separating variable. Begitu variabelnya udah terpisah, langkah berikutnya adalah kita integralkan kedua sisi. Integral di sini, integral di sana. Nah, disinilah kemampuan integral kalian harus lancar. Karena nggak ada gunanya kita bisa separating variable kalau at the end kita nggak bisa integralin. Sisi sebelah kanan, integral min 2 per x itu adalah min 2 ln x. Jadi bagian kanan ini min 2 ln x. Plus c, jangan lupa. Sisi sebelah kiri ini bisa diintegralkan dengan menggunakan substitusi penyebut. Koko akan kerjakan step by step. Kita akan gunakan substitusi U sama dengan V kuadrat plus 2. Karena turunan dari V kuadrat itu adalah 2V. Nanti V yang ada di numerator bisa dicoret. Seperti biasa, turunkan dulu substitusinya. du dv sama dengan 2V. Maka du per 2 itu adalah V dv. V dv itu adalah du per 2. Kita substitusikan. Setelah disubstitusiin, harusnya bentuknya jadi bisa diintegralkan. V dv itu du per 2. V kuadrat plus 2 itu adalah u. Nah, bentuknya seper u du. Itu bisa diintegralkan. Jadinya ln u. Jadi hasil akhir Koko adalah setengah ln u plus C juga sebenarnya, tapi C-nya kita cukup tulis di satu sisi, nggak perlu tulis dua buah konstanta. Jadi seolah-olah C yang di kiri digabungin dengan C yang di kanan, membentuk suatu konstanta yang baru. Jadi tulisnya satu aja, min 2 ln x plus C. Solusi dari suatu differential equation biasanya merupakan suatu fungsi y equals to bla bla bla. Jadi bentuk ini belum selesai. Kita masih harus sederhanakan lebih jauh. Koko akan kaliin 2 semuanya. Dan u-nya Koko balikin lagi jadi v kuadrat plus 2. Jadi kali 2 semua, u-nya balikin lagi. Kita akan dapat ln v kuadrat plus 2 sama dengan min 4 ln x tambah 4c. 4c ini boleh ditulis sebagai suatu konstanta aja. Nggak usah tulis 4c. Karena 4 kali konstanta hasilnya suatu konstanta. Plus C, gini aja. Kita akan manipulasi lebih jauh. Koko boleh tulis menjadi bentuk ini. V kuadrat plus 2 sama dengan E pangkat min 4 ln X plus C. V kuadrat plus 2 itu adalah E pangkat ln X pangkat min 4 kali E pangkat C. Gunakan sifat logaritma dan sifat eksponen. Min 4 ini kita naikin ke atas. Jadi begitu. Kemudian kalau pangkatnya ditambah, kita boleh ubah jadi perkalian. Jadi ini Koko tidak mengubah soal. Kita hanya memanipulasi soal. Nah, di sini kalian dapat bentuk konstanta pangkat konstanta. Konstanta pangkat konstanta bisa dimisalkan dengan suatu konstanta lagi. Jadi V kuadrat plus 2
sama dengan suatu konstanta yang baru, anggap aja tetap C. Kalau kalian mau ubah jadi A, B, K juga boleh bebas. Kemudian menurut sifat eksponen logaritma, E pangkat ln itu sisanya tinggal X pangkat min 4. Nah, bentuknya jadi jauh lebih sederhana. Dan yang terakhir kita harus lakukan adalah kembalikan lagi V-nya dalam bentuk Y. V itu adalah Y per X. Maka Koko boleh tulis Y kuadrat over X square sama dengan C over X4 minus 2. Terakhir kita akan dapat Y square equals to C over X square minus 2X square. Inilah solusi dari differential equation tersebut. Jadi biasakan jawaban akhirnya Y in terms of X. Atau Y square in terms of X juga boleh. Atau Y cube in terms of X juga boleh. Nah, ini soal yang pertama. Pembahasan untuk soal yang pertama. Koko lanjutin ke soal yang kedua, masih dengan cara substitusi. Jadi soalnya masih substitusi. Kalian bisa coba kerjain terlebih dahulu. Setelah lihat penjelasan yang pertama tadi, harusnya kalian dapat ide untuk menyelesaikan soal yang kedua. Jadi kalian boleh pause dulu videonya, coba kerjain terlebih dahulu, kemudian nanti lihat pembahasan Koko. Koko langsung bahas saja. Ini differential equation-nya, kita diminta untuk mencari solusinya dengan menggunakan substitusi Sx. Jadi sekarang variabel Y harus diganti dengan variabel S. Seperti biasa, turunin dulu substitution-nya. dy dx equals to Sx, harus pakai perkalian, U aksen kali V ditambah U V aksen. Langkah kedua, ganti semuanya. Jangan banyak mikir dulu ya. Substitusiin dulu aja. Kita akan dapat X ds dx plus S equals to Y diganti dalam S, berarti Y itu Sx, open bracket ln X minus ln Y. Y itu adalah Sx, jadi minus ln Sx. Langkah berikutnya apa? Sederhanakan. Yang bisa disederhanain. Koko bisa coret X-nya 1 di sini, sama di sana. Sebelah kiri bersisa menjadi X ds dx plus S. Sebelah kanan kita bisa sederhanakan bentuk ln-nya. S ln X dikurang perkalian boleh menjadi penjumlahan. Jadi dikurang open bracket ln S plus ln X. Ternyata ini juga bisa dicoret. Ln X dikurang ln X, hasilnya 0. Ujung-ujungnya dari solusi differential equation by using substitution itu pasti bentuk yang lebih sederhana. Jadi at the end kalau kita sederhanakan pelan-pelan, kita akan dapat bentuk yang sangat sederhana. Dan setelah bentuk yang sangat sederhana itu kita temukan, biasanya kita bisa menggunakan separating variable. Ini kita dapat min S ln S. Nah, Koko pindahin ke sebelah kanan S yang di sini. Kemudian nanti kalian bisa lihat ternyata bentuknya bisa di separating variable. X ds dx equals to minus S ln S minus 1. Maka Koko akan dapat X ds dx equals to minus, ini minus S ya. Bukan minus 1 tapi minus S. Kita pindah ruasin plus S ke sana, jadi minus S. Kita akan dapat minus S ln S plus 1. Separating variable. Bentuk yang ini pindahin ke kiri bawah.
X dx pindahkan ke kanan. Koko langsung ya. Sama seperti yang atas tadi step by stepnya. Jadi yang masih bingung boleh tulis step by step. Bagi yang bisa boleh langsung. 1 per S ln S tambah 1 ds sama dengan min 1 per X dx. Inilah yang disebut sebagai separating variable. Langkah selanjutnya apa setelah terpisah? Langkah selanjutnya adalah diintegralkan. Integral sebelah kanannya sederhana, min ln X plus C. Koko langsung. Yang sebelah kiri, ini yang kita perlu pikirkan. Jadi kemampuan integral kalian benar-benar diperlukan di bagian ini. Gimana cara integralin bentuk ini? Dan kalian harus tahu, kalau nggak tahu, seperti yang Koko bilang tadi. Walaupun udah terpisah, kalian nggak bisa lanjutin lagi. Jadi inilah pentingnya materi integral, yang di video-video sebelumnya Koko udah bahas cukup banyak. Kalian bisa klik atau cari di playlist yang udah Koko sediakan di channel Koko. Gimana cara integralin bentuk itu? Kita bisa gunakan substitusi ln S plus 1. Karena substitusi dari ln S plus 1 kalau diturunkan bisa mencoret S yang di sini. Jadi Koko akan substitusikan let U equals to ln S plus 1. Du ds equals to 1 over S. Turunan dari ln S itu 1 per S. Dengan kata lain, du equals to 1 over S ds. 1 per S ds itu adalah du. Kita lanjutin. Kita akan dapat integral 1 per U ds per S itu adalah du. Bentuknya bisa diintegralkan. Tapi kalian harus bisa gunakan substitusi yang tepat. Jadi Koko encourage kalian semua banyak-banyak latihan soal integral. 1 per U du adalah ln U sama dengan min ln X plus C. Kita cukup tulis plus C-nya 1 aja. Koko udah jelasin di soal yang pertama tadi. Kemudian U-nya dikembalikan lagi menjadi ln S plus 1. Maka Koko akan dapat ln S plus 1 sama dengan min ln X, atau Koko langsung ke atasin negatifnya ya, ln X min 1 plus C. Sama seperti soal sebelumnya. Kita bisa hilangin ln ini dengan E pangkat di sana. Jadi Koko akan dapat ln S plus 1 sama dengan E pangkat ln X min 1 plus C. Bagian ini Koko akan langsung, Koko nggak jelasin step by stepnya lagi. Lihat di video atau di soal nomor 1, soal sebelumnya yang tadi Koko bahas. Untuk step by stepnya. Jadi ini bisa diubah menjadi ln S plus 1 sama dengan CX pangkat min 1. Belum selesai, karena masih ada ln di sini. Sederhanain lagi. Satunya pindahin ke kanan, kemudian lanjutin penyederhanaan kita. Ln S sama dengan CX min 1 minus 1, maka S sama dengan muncul E lagi. CX min 1 min 1. Kalian bisa lihat di sini, E pangkat CX min 1 dikali E pangkat min 1. Kita bisa misalkan konstanta yang baru. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa, karena di sini 1 ya. 1 ini kan bentuknya pasti 1. Kalau tadi kan E pangkat C, Koko bisa misalkan C karena ada C-nya. Tapi kalau 1 ya biarin juga nggak apa-apa sih, supaya nggak double konstanta. Terakhir S-nya balikin lagi. S itu adalah Y per X. Y over X equals to E CX minus 1 minus 1.
Dengan kata lain, kita akan dapat Y equals to E pangkat C per X min 1 kali X. Kali X-nya harusnya di depan. Koko geser sedikit supaya lebih rapi, bentuknya kayak gini. Nah, inilah jawaban dari soal yang kedua. X kali E pangkat C per X min 1, itulah solusi dari differential equation untuk soal yang kedua. Harusnya udah makin jelas ya dari dua soal yang Koko bahas. Harusnya makin tahu step by stepnya gimana sih cara mencari solusi dengan menggunakan substitusi. Solusi differential equation dengan menggunakan substitusi. Kita lanjut. Koko masih punya satu soal lagi yang akan Koko bahas di video ini. Masih cerita yang sama, yaitu dengan menggunakan substitusi. Substitusinya adalah 9Y minus X. Soalnya ini. Caranya gimana? Sama seperti sebelumnya. Cari dulu Y sama dengan, Koko boleh tulis Y sama dengan 1/9 V tambah X, turunkan terhadap X, maka dy dx itu adalah 1/9 dv dx, turunan V itu adalah dv dx, turunan X adalah 1. Nggak usah pikir jauh-jauh nanti diapain, substitusiin dulu aja. Kita akan dapat 1/9 dv dx tambah 1 sama dengan E pangkat V. 9Y minus X itu adalah V. Sederhanakan. Koko bisa cross multiply dulu supaya pecahannya hilang. Nanti kita dapat dv dx plus 1 equals to 9EV. Kemudian satunya pindahin ke sebelah kanan. Terakhir dipisahkan. dv dx equals to 9EV minus 1. Lihat ini sebagai satu kesatuan, kita bagikan ke sebelah kiri. Dx-nya pindahin ke sebelah kanan. Tapi karena di sini ada 9 ya, mungkin Koko akan sederhanakan seperti ini. dv dx equals to 9 EV minus 1 over 9. Supaya konstantanya 1 di depannya, mungkin lebih enak. Baru kita pisahin. 1 per E pangkat V min 1/9 dv sama dengan sisanya di sini 9 dx. At the end selalu arahnya ke sini, separating variable. After that, kita tinggal integrating both side. Integral dari 9 dx udah pasti tahu, yaitu 9x plus c. Nah, gimana cara integralin ini? Lagi-lagi kemampuan integral kalian harus diuji di sini. Gimana cara kita integralin 1 per E pangkat V min 1/9 dV? Koko kerjain di sebelah kanan ini aja, supaya kita punya space yang banyak. Gimana cara integralin bentuk itu? Jadi kita akan integralin 1 per E pangkat V min 1/9 dV. Salah satu cara untuk integralin bentuk ini, tentu saja ada banyak cara lain ya. Salah satu caranya adalah Koko akan manipulate dengan mengalihkan E pangkat min V per E pangkat min V. Kalau ada yang penasaran kok kenapa dikali seperti itu, tujuannya adalah supaya bisa disubstitusi nantinya. Kalian bisa lihat ya, kalau Koko lanjutin, kita akan dapat E pangkat min V dibagi dengan 1 min 1/9 E pangkat min V dV. Sekarang kita bisa gunakan substitusi penyebut, karena turunannya akan mencoret pembilang. Substitusikan U sama dengan 1 min 1/9 E pangkat min V.
Turunkan substitusinya seperti biasa. du dv sama dengan, turunannya harus lancar ya, Koko langsung 1/9 E pangkat min V. Kalian bisa lihat, E pangkat min V kali dV, Koko tulis dulu deh. 9 du sama dengan E pangkat min V dV. E pangkat min V dV itu adalah 9 du. Jadi bentuk ini bisa dikerjakan sekarang. 1/U, karena 1 min 1/9 bla bla blanya U, E pangkat min V dV itu adalah 9 du. Jadi hasil integralnya adalah 9 ln U plus C. U-nya kembalikan lagi. Jadi kita dapat 9 ln 1 min 1/9 E pangkat min V plus C. Inilah hasil integral dari bentuk tersebut. Kita tinggal substitusikan ke bentuk kita. Jadi hasilnya adalah 9 ln 1 min 1/9 E pangkat min V plus C-nya kita gabungin, sama seperti dua soal di atas. Jadi nggak perlu ditulis dua buah. Kemudian Koko akan sederhanakan, penyederhanaannya juga mirip. Koko bagi 9 semua. Di sini harusnya jadinya C/9. Tapi konstanta dibagi 9 boleh dimisalkan konstanta lagi. Jadi nggak usah diganti, nggak apa-apa. Kalau ada yang tanya, kok boleh nggak ditulis C/9? Ya boleh-boleh aja. Tapi tetap dibiarin C juga nggak masalah. Kemudian ln-nya kita hilangin, jadi E pangkat 1 min 1/9 E pangkat min V sama dengan E pangkat X plus C. Bentuk ini sama seperti dua soal sebelumnya. Koko langsung aja ya. 1 min 1/9 E pangkat min V sama dengan CE pangkat X. Kalau disederhanakan lebih jauh, kita akan dapat sama dengan 1 min CE pangkat X. V-nya tadi apa? Kita lihat lagi. Tadi V itu adalah 9Y min X. Jadi kita sederhanain lagi. Sebelumnya mungkin Koko kaliin 9 dulu kali ya. E pangkat min V sama dengan 9 dikurang 9 kali konstanta. Anggap aja konstanta lagi. Sekarang diganti. Min, tadi V-nya 9Y min X. Sama dengan 9 min CE pangkat X. Kita akan cari nilai dari Y-nya. Ini belum selesai ya, kita harus dapat Y equals to. Koko bisa tambahkan ln di kiri dan di kanan. Min 9Y min X sama dengan ln 9 min CE pangkat X. Menurut sifat logaritma, pangkat boleh ke depan dan ln 1, ln E adalah 1. Jadi Koko dapat minus 9Y min X kali ln E, ini nanti 1, ln E-nya. Sama dengan, ini nggak bisa diapa-apain, ln 9 min CE pangkat X. Ln E ini 1. Kita akan dapat X dikurang 9Y sama dengan ln 9 min CE pangkat X. Silahkan lanjutin sendiri, Koko akan langsung aja. Kita akan dapat Y equals to 1/9 X minus ln 9 min CE pangkat X. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 3. Dari 3 soal ini, Koko harap kalian udah mulai makin jelas gimana cara mencari solusi dari differential equation by using substitution. Koko stop sampai di sini untuk video pembahasan kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini.
Kita ketemu lagi di video berikutnya.